Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sebelumnya, dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang materi terkait dengan mata kuliah Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi yang diampu oleh beliau Bapak Haidir Syahputra SHMH. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Windy Wulandari, NPM 1921030334. Saya dari kelas F semester 6, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Selanjutnya, sebelum memasuki video, saya mohon maaf apabila kekurangan dalam memaparkan materi ataupun kesalahan dalam pelafalan dan pengucapannya. Untuk memasuki materi yang pertama, yakni berkaitan dengan sejarah dan dasar hukum peradilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara termasuk kepada peradilan yang termuda dalam sistem tata negara. Dalam sistem tata negara kita mengenal dengan 3 pilar kekuasaan, yakni ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pengadilan tata usaha negara dan pengadilan lainnya termasuk ke dalam kekuasaan yudikatif. Menurut pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, Junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan di bawahnya termasuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara adalah peradilan yang dibentuk dan hanya sedikit pengadilan tingginya yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986 dengan tujuan untuk mewujudkan tata usaha negara yang masyarakatnya tertib administrasi, memiliki kebebasan yang merdeka serta bebas dan mandiri. Dan juga dengan hal itu berkaitan dengan hukum acara publik. Contoh, jika ada seorang pegawai negeri sipil terkena mutasi dan dia tidak sesuai dan hal tersebut tidak sesuai, maka dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Hal ini menjadi bukti bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Menurut PP nomor 7 tahun 1991 yang disahkan pada tanggal 19 Januari 1991 bahwasanya tata usaha negara mulai berlaku dan untuk saat ini peradilan tata usaha negara masih terbatas hanya sebanyak 26 tingkat pertama dan tata usaha negara tinggi sebanyak 4, yakni berada di Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Selanjutnya, berkaitan dengan kompetensi atau kewenangan suatu badan pengadilan dalam menangani suatu masalah itu memiliki 2 kompetensi, yaitu ada kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Untuk yang pertama, kita membahas tentang kompetensi absolut. Apa sih itu kompetensi absolut? Kompetensi absolut adalah suatu kewenangan badan pengadilan untuk memeriksa dan menangani suatu masalah itu sesuai dengan batas wilayahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah suatu kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara menurut objek yang disengketakan. Suatu badan yang berwenang memeriksa suatu sengketa orang yang berada di wilayah hukumnya menurut pasal 6 dan pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Yang pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota dan wilayah hukumnya adalah daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota dan wilayah hukumnya mengenai dengan tempat kedudukan. Jadi, dalam menangani suatu sengketa ataupun masalah, pengadilan itu ada 2 kewenangan, yakni ada absolut dan relatif yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya,
suatu pihak dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur mengenai gugatan sengketa tata usaha negara yang diajukan ke pengadilan yang berwenang yang daerahnya meliputi daerah tergugat. Jadi, mengenai subjek tata usaha negara, yakni seorang atau individu atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara itu sebagai tergugat. Serta yang menjadi objek adalah suatu persoalan dalam sengketa atau surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara tersebut. Untuk selanjutnya kita membahas tentang dasar hukum peradilan tata usaha negara. Dasar hukum peradilan tata usaha negara terdapat beberapa yang akan saya sebutkan sebagai berikut. Yang pertama ada PP nomor 41 tahun 1991 tentang pembentukan peradilan tata usaha negara. Yang kedua, Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan selanjutnya kita membahas tentang tempat serta kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota kabupaten dan wilayahnya, serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di wilayah ibu kota provinsi. Selanjutnya, terkait dengan tugas dan kewenangan hakim peradilan tata usaha negara terbagi menjadi dua. Jadi ada beberapa perbedaan hakim di peradilan lain dengan peradilan tata usaha negara. Di peradilan tata usaha negara sendiri terdapat dua kewenangan atau dua tugas dari hakim, yakni yang pertama ada kewenangan yuridis konstitusiosa atau yang disebut dengan kewenangan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan untuk memberikan suatu keputusan pengadilan. Dan yang kedua ada yuridis voluntaria, adalah suatu kewenangan untuk memberikan perkara yang bersifat mengadili, yang sifatnya administrasi saja. Contoh, mengesahkan atas akta kelahiran. Hakim di peradilan tata usaha negara itu lebih khususnya tugasnya meliputi yuridis konstitusiosa, yakni hakim peradilan tata usaha negara bertugas memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang didasarkan kepada adanya gugatan dari pihak satu dan dengan pihak lainnya. Selanjutnya, pembahasan mengenai asas-asas dalam hukum acara tata usaha negara. Menurut Sucipto Raharjo, berpendapat bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum. Hal ini penting karena yang pertama, bahwa asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Yang kedua, Sucipto Raharjo juga menambahkan bahwa adanya asas hukum bukan hanya mengandung nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan saja. Selanjutnya, beberapa asas yang terdapat dalam hukum acara tata usaha negara, yakni ada asas praduga rehmatik dan asas keaktifan hakim. Untuk yang pertama, yakni ada asas praduga rehmatik. Apa sih asas praduga rehmatik itu? Jadi, asas praduga rehmatik merupakan suatu asas yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa atau pejabat pemerintah selalu dianggap rehmatik, yakni benar sampai adanya pembatalan. Dengan adanya asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan PT-UN yang digugat. Asas didasarkan pada pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi, gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara serta tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat.
Selanjutnya ada asas keaktifan hakim. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa, hakim melakukan rapat kemusyawaratan untuk menetapkan apakah gugatan yang diajukan diterima atau tidak berdasarkan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan ini berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan pemeriksaan persiapan yang mengetahui apakah gugatan penggugat dianggap jelas sehingga penggugat perlu melengkapi. Dalam hal ini berkaitan dengan pemberkasan berdasarkan pada pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pembahasan selanjutnya yakni berkaitan dengan alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Dalam menyelesaikan suatu sengketa dalam tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat ditempuh dengan dua cara, yakni yang pertama ada jalur administratif, yakni melalui gugatan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan alur penyelesaian tata usaha negara secara administratif, berarti tidak setiap keputusan tata usaha negara itu dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Berkaitan dengan upaya administratif disyaratkan untuk menggunakan saluran Peradilan Tata Usaha Negara. Mengenai hal tersebut tertuang dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa satu, dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberikan wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Yang kedua, pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Selanjutnya, mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan langsung dan upaya administratif. Dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dua ayat bani administratif, yaitu apabila penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1980 tentang aturan disiplin pegawai negeri sipil. Yang kedua, prosedur keberatan. Penyelesaian keputusan tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan itu. Contoh, pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Yang selanjutnya ada pemeriksaan. Mengenai pemeriksaan terdapat dua pemeriksaan, yakni ada pemeriksaan dengan cepat dan ada juga pemeriksaan dengan acara singkat. Untuk pembahasan yang pertama, yakni terkait dengan pemeriksaan dengan acara cepat. Pemeriksaan dengan acara cepat diatur dalam pasal 98 dan pasal 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Terdapat 3 poin. Yang pertama yakni apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Yang kedua, ketua pengadilan dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengeluarkan ketetapan tentang dikabulkannya atau tidak permohonan tersebut. Yang ketiga, terdapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat dilakukan upaya hukum. Berdasarkan yang telah disampaikan, kepentingan penggugat dianggap sangat mendesak apabila kepentingan tersebut menyangkut keputusan tata usaha negara. Contoh, pembongkaran bangunan atau rumah yang di tempat penggugat sehingga dapat dipergunakan sebagai alasan-alasan pemohon yang memang dapat diterima. Dalam hal ini bukan hanya pemeriksaannya saja yang dipercepat, tetapi juga putusannya.
berdasarkan bunyi pasal 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pertama, pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Yang kedua, dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 1 dikabulkan ketua pengadilan dalam jangka waktu 7 hari atau seminggu setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 menentukan tempat dan waktu sidang tanpa melalui proses pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63. Selanjutnya yang ketiga, tentang tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing-masing ditentukan tidak melebihi dari 14 hari. Dari ketentuan pasal 98 dan pasal 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diketahui yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat adalah pihak penggugat, dan permohonan itu harus diajukan bersama-sama dalam surat gugatan yang diajukan.